Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang keuangan report dari PT Waskita Karya Tbk. Oke, baik. Di sini saya mau menjelaskan definisi produk dan sejarah PT Wastika Karya Tbk. PT Wastika Karya Tbk merupakan perusahaan jasa teknik yang bergerak di bidang konstruksi, industri, real estate, dan perdagangan milik negara berbasis di Indonesia. Pada tahun 1963, perusahaan ini didirikan. Proyek-proyek besar yang telah berkontribusi seperti pembangkit listrik, pelabuhan jembatan, jalan raya, dan masih banyak lagi. Bidang konstruksi yang telah dikerjakan oleh PT Wastika Karya, khususnya pekerjaan konstruksi sipil memiliki beberapa produk di antaranya jembatan, pelabuhan, pembangkit listrik, bendungan, jalan, bandara, dan pembangunan gedung. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, PT Wastika Karya terlibat dalam pembangunan proyek-proyek yang memiliki skala besar, seperti Jembatan Suramadu, Pelabuhan Probolinggo, Jembatan Ampera Palembang, Jembatan PLTU Paiton, dan lainnya. Sudah bertahun-tahun PT Wastika Karya mengerjakan proyek infrastruktur dan menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun Indonesia melalui karyanya yang berkualitas tinggi. Pada tahun 2007, PT ini melakukan IPO atau Initial Public Offering yang bertujuan untuk meningkatkan modal kerja dan eksplorasi bisnis yang lebih luas. Sampai saat ini, PT Wastika Karya terus berkontribusi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia dan menjadi salah satu perusahaan konstruksi terbesar dan terpercaya di Indonesia. Keuangan keuangan PT ini memiliki informasi yang bisa ditemukan pada situs webnya atau bisa dibaca melalui laporan keuangan yang disediakan oleh perusahaan terkait. Informasi yang diberikan oleh laporan keuangan terkait kinerja keuangan PT Wastika Karya selama 1 tahun buku berjalan. Di antaranya laporan arus kas, laporan lacak, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, beserta informasi terkait manajemen dan lainnya. Selanjutnya merupakan annual report dari PT Waskita Karya Tbk. Pada tahun 2020 sudah ada annual reportnya itu tuh total asetnya sebesar 8 triliun, total labanya sebesar kurang lebih 4 triliun, total liabilitasnya sebesar 9 triliun, dan total ekuitas sebesar 874 juta, miliar, maka jumlah total yang didapatkan dari total ekuitas dan liabilitas ialah sebesar 8 triliun. Pada tahun 2021, hasil dari annual report tahun 2021 ini, total aset yang dimilikinya itu kurang lebih 6 triliun, total labanya sebesar 1 triliun, total liabilitasnya sebesar 9 triliun, dan total ekuitasnya sebesar 2 triliun. Nah, jumlah dari total ekuitas dan liabilitas ini sebesar 6 triliun. Pada tahun 2022, hasil dari annual reportnya itu total asetnya sebesar 5 triliun, total labanya sebesar 675 miliar, total liabilitasnya sebesar 8 triliun, total ekuitasnya itu sebesar 2 triliun, maka jumlah total yang didapatkan ekuitas dan liabilitasnya itu sebesar 5 triliun. Kalau dilihat dari sini, dari 2020, 2021, dan 2022, total ekuitas dan liabilitasnya itu semakin bertahun itu adanya penurunan. Selanjutnya stock market, harga saham dan dividen. Kalau dilihat dari stock market 2023 ini adanya kenaikan dari Maret ke Juni dan adanya penurunan dari Februari ke Maret. Kalau dari dividennya ini setiap tahunnya pembayaran kepada pemegang sahamnya itu sempat meningkat dan menurun. Selanjutnya ada stock market position dari laba dan analisis teknikal dari Waskita Karya ini. Buat tahun 2023 ini dominan banyak yang membeli dibandingkan menjual sahamnya. Selanjutnya, saya mau menjelaskan mengenai risk analisis metodologi. Dilakukannya dengan menggunakan framework ISO 31000, yaitu standar internasional untuk manajemen risiko. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam analisis risiko untuk PT Wastika Karya Tbk yaitu yang pertama adalah identifikasi risiko. Dengan mengumpulkan informasi-informasi melalui analisis dokumen maupun wawancara terhadap pihak-pihak terkait termasuk para pemangku kepentingannya.
Selanjutnya, setelah identifikasi resiko, kita melakukan tahap evaluasi resiko. Dengan melakukan tahap ini, resiko dapat dievaluasi berdasarkan dampak dan kemungkinan yang terjadi. Selanjutnya, ada penentuan tingkat resiko. Resiko ini memiliki dampak yang besar dan kemungkinan terjadinya tinggi, maka akan memiliki tingkat resikonya juga tinggi. Selanjutnya, ada perumusan strategi manajemen risiko untuk mengurangi risiko. Perlu direncanakan dan dilakukan strategi pengurangan risiko, harusnya dilakukan yang akan disesuaikan dengan tingkat risiko yang terjadi. Selanjutnya, Business and Financial Risk PT Waskita Karya. PT Waskita Karya menjadi emiten konstruksi plat merah terbaru yang merilis laporan keuangan 2022. Waskita mencatat kenaikan pendapatan di tahun lalu, tetapi rugi bersih Waskita Karya justru meningkat. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis Jumat 7 April 2023, Waskita membukukan pendapatan 15,3 triliun pada tahun lalu. Pendapatan Waskita meningkat 25,2% secara tahunan ketimbang tahun sebelumnya 12,22 triliun. Peningkatan pendapatan yang mencapai double digit ini diiringi oleh kenaikan beban pokok pendapatan yang lebih besar hingga 34,2% menjadi 13,85 triliun. Alhasil, laba kotor waskita justru turun 23,68% menjadi 1,45 triliun. Tapi emiten BUMN konstruksi ini mencatat rugi bersih 1,9 triliun di tahun lalu. Kerugian yang dapat diatribusikan kepada entitas induk waskita membengkak 72,73% secara tahunan dari sebelum 1,1 triliun. Pada akhir 2022, Waskita memiliki total aset 98,23 triliun. Total aset Waskita Karya turun 5,18% ketimbang tahun sebelumnya. Sedangkan liabilitas Waskita Karya turun 4,71% menjadi 83,99 triliun. Ekuitas Waskita berkurang 7,89% menjadi 14,24 triliun. PT Waskita Karya memiliki kekuatan sebagai salah satu perusahaan konstruksi BUMN yang terbesar yang berklasifikasi B, telah menerapkan standar internasional di dalam manajemennya, baik manajemen kualitas atau mutu maupun manajemen lingkungan. Perusahaan juga memiliki reputasi yang bagus dan customer base yang besar, didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional. PT Waskita Karya memiliki kelemahan yaitu tingginya liabilitas jangka panjang perusahaan karena adanya penerbitan obligasi yang menyebabkan tingginya beban pinjaman perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan dan menurunnya arus kas operasi perusahaan. Perusahaan juga masih memperoleh sebagian besar kebutuhan beton precast dari pihak eksternal. Perusahaan belum menggunakan aset secara optimal seperti masih sedikit pendapatan yang dihasilkan dari segmen usaha non-konstruksi seperti sewa gedung, properti, dan sewa alat-alat konstruksi. PT Waskita Karya memiliki peluang yang dapat menguntungkan perusahaan seperti tingginya kebutuhan infrastruktur pada developing countries di mana pertumbuhan infrastruktur pada tahun 2020 diprediksikan mencapai 25% dari total semua proyek konstruksi dan didukung dengan adanya dana yang disiapkan oleh pemerintah yang akan dialokasikan ke 5 sektor industri konstruksi. PT Waskita Karya juga memiliki ancaman yang dapat merugikan perusahaan seperti persaingan yang cukup tajam di dunia industri konstruksi, di mana di Indonesia terdapat 125 perusahaan pesaing berklasifikasi B dan juga banyak masuk kontraktor-kontraktor asing untuk mengikuti tender ICB pada proyek yang didanai dengan pinjaman luar negeri. Perusahaan juga memiliki ancaman yaitu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi proyek dengan cara penunjukan secara langsung. Maka dapat disimpulkan PT Waskita Karya ini memiliki eh, penurunan yang drastis dari tahun ke tahunnya.
eh, walaupun tahun 2003 ini, 2023 ini adanya kenaikan, tapi adanya berita-berita rumor di luar sana, PT Waskita Karya ini memiliki nilai saham yang anjlok. Segitu saja dari kelompok 11. Mohon maaf ada bila kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.